Saya sudah tinggal sholat selama 30 tahun. Berarti sekarang dah sholat, alhamdulillah. Sekarang saya sudah insaf. Adakah saya wajib qada sholat saya selama yang ditinggalkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lizalimin. Apakah benar bahwa Nabi SAW boleh hadir secara yaqazah, secara terjaga? Dalam acara maulid datang Nabi secara yaqazah, datang Nabi secara jaga. Boleh tak dia datang? Man ra'ani fil manami, sesiapa yang melihat aku dalam tidurnya. Kita sedang tidur nampak Nabi. Faqad ra'ani, sungguh dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, kerana syaitan tak mungkin menyerupai aku dalam tidur. Tapi kalau dalam terjaga, banyak ulama yang mengaku boleh melihat terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Benar tidaknya kita serahkan kepada Allah. Tapi saya berpegang kepada hadis ra'ani fil manami, melihat dalam mimpi. Mimpi itu pun orang yang alim. Ustaz Somad, ya, saya tadi melihat Nabi. Bagaimana bentuknya? Rambutnya putih, janggutnya putih, semuanya putih. Yakinlah bahwa itu drunken master. Kerana Nabi itu sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, rambut dan janggutnya tidak lebih 20, hanya 20 saja yang putih, yang lain hitam. Jadi yang melihat itu juga orang yang berilmu. Bagaimana wajah Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana kaki Nabi, bagaimana tumit Nabi, bagaimana selipar Nabi, bagaimana senyum Nabi. Itu dibahaskan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. 3. Apa pandangan Ustaz tentang talfiq dalam beribadah? Saya menganjurkan beramal satu mazhab Syafi'i saja, lebih selamat. Sebab dikhawatirkan talfiq ini nanti kita jatuh dalam tatabbu' urkhas, mencari mudah-mudahnya saja. Bersentuh lelaki dengan perempuan batal dalam mazhab Syafi'i. Dia kata tak batal. Kenapa tak batal? Aula mastumun nisa. Kalau menyentuh perempuan, makna mastumun nisa bukan menyentuh kulit. Kalau maaf jimat baru batal menurut Hanafi. Maka saya berpegang pada Hanafi. Kata dia, saya berpegang pada Hanafi. Kalau jimat baru batal, kalau sentuh kulit tak batal. Oh begitu, ya. Masa hari raya kurban kita tanya, awak tak berkurban? Menurut mazhab Hanafi kan kurban wajib. Oh, sunat muakkad. Ini tatabbu' urkhas, ambil senang-senangnya saja. Maka yang paling selamat itu adalah berpegang kepada mazhab yang kita yakini, dalam hal ini mazhab Syafi'i. Ustaz, apa yang dimaksud dengan istidraj umat akhir zaman? Bila tak pernah sedekah tapi rezeki melimpah arwah, itu istidraj. Tak pernah salat tapi kuasa makin hebat, istidraj. Tak pernah berzikir tapi masyhur, istidraj. Kadang saya merenung sejenak. Ini viral ni nikmat atau istidraj? Ini jamaah yang ramai ini nikmat atau istidraj? Kalau makin ingat kepada Allah, nikmat. Tapi kalau makin lalai daripada Allah, ingat, istidraj. Permainan. Nauzubillah. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj. Min haitsu la ya'lamun, mereka tak sadar. Wa umli lahum, aku ulur seperti memain layang-layang. Aku ulur umurnya panjang, aku ulur rezekinya banyak, aku ulur kuasanya hebat, aku ulur. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Mudah-mudahan kita selamat daripada istidraj. Banyak-banyak muhasabah diri, jangan sampai terjerumus pada istidraj. Soalan 5. Ustaz, dulu saya seorang pencuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena dulu, berarti sekarang sudah bertobat. Bagaimana cara mengembalikan barang yang sudah pernah saya curi? Balikkanlah. Sekira tuannya sudah meninggal dunia, cari dia. Gimana mencari dia? Tempat engkau mencuri dulu. Tidak bertemu lagi, sudah habis, sama rata dengan tanah. Sudah ada tower di situ, sudah tak ada. Tidak tahu dia pindah ke mana. Hitunglah berapa nilai yang engkau curi dulu. Lepas itu, berapa ringgit sekarang? Bagi, serahkan ke masalih ammah. Sekolah, fakir miskin, anak yatim, masjid, bagikan. Tapi ini punya dia, kenapa boleh bagi kemari? Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Memang ini punya ini, tapi dibalikkan ke sini. Ini umat yang satu. Kita ini umat yang satu. Umat di Makkah, umat di Sumatera, umat di Jawa, umat di Kalimantan, umat di ini semua umat yang satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. La ilaha illa ana. Kiblatnya satu, Allahnya satu, bahasa yang dipakai dalam sembah yang satu, dan umat ini adalah umat yang satu. Maka bayarkan. Jangan anggap bila orangnya dah mati, alhamdulillah. Si fulan dah meninggal, alhamdulillah, aku tak bayar lagi. Oh, tidak begitu. Soalan 6. Saya sudah tinggal solat selama 30 tahun.
Berarti sekarang dah salat, alhamdulillah. Sekarang saya sudah insaf. Adakah saya wajib qada salat saya selama yang ditinggalkan? Mazhab Hanafi paling tua, mazhab Maliki nomor 2, mazhab Syafi'i nomor 3, mazhab Hambali nomor 4. Sepakat 4 mazhab sembahyang yang lama dulu wajib diqada kecuali muallaf. Ini ada juga untungnya muallaf. Kalau muallaf dia tak hitung kira, tapi bagi yang taubat maka dia kira. Dulu umur wajib sembahyang berapa? 10. Sekarang umur berapa? 40. Baru taubat dia. Berarti tak sembahyang berapa lama? 30 tahun. Nah, gantilah qada. Apakah saya ambil cuti 3 bulan qada saja? Tidak. Lepas satu solat qada. Lepas isyak tadi qada satu. Usalli fardal isya 4 rakaatin qada'an lillahi taala. Berapa lama? 30 tahun. Cuba ganti 2017, insya-Allah cash 2028, 2038, 2048. 2018, 2028, 2038, 2048. Kalau malaikat maut datang sebelum itu, alhamdulillah. Insyaallah lunas. Insyaallah habis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu cara membayarnya. Ustaz baca di mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Soalan 7. Apa hukum mengambil barang orang non muslim? Tak boleh. Mungkin dia berharap Ustaz ambil. Tak boleh. Mana dalilnya? Manakala Nabi SAW meninggal dunia, baju besi Nabi dir'ahnya hilang. Sahabat mencari mana baju besi Nabi, kenapa hilang? Wa dir'uhu marhunatun indal Yahudi. Baju besi Nabi berada di tangan seorang Yahudi. Yahudi, mengapa baju besi Nabi ada padamu? Apa kata si Yahudi? Nabi kamu meminjam 30 sok gandum. Satu sok gandum 3 kg. 3 darab 3 90 kilo. Kenapa Nabi pinjam? Nabi ingin mengajarkan umat ini ada berniaga dengan non-muslim, berdakwah dengan kejujuran kita, dengan kebaikan kita, dengan akhlak budi pekerti kita, tertarik dia ingin masuk Islam. Bagaimana boleh kita berdakwah kalau kita tutup diri, eksklusif, terbuka, inklusif? Maka berdakwah. Lalu apa yang dilakukan sahabat? Mereka bayar itu. Hai Yahudi, ini 30 sak gandum, mari baju Nabi. Itu menunjukkan kepada orang kafir pun mesti kita bayar. Jangan. Sahabat Nabi tidak mengatakan, mari ambil. Adapun gandum itu, sudah, jangan bayar. Oh tidak, tetap. Karena mereka tetaplah saudara kita, bukan dalam keadaan berperang. Mereka zimmi, bukan harb. Soalan 8. Sah atau tidak ketika sholat sambil memeriksa handphone? Ketika berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Alhamdulillah, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena itu harakah ajnabiyah. Harakah ajnabiyah, gerakan di luar sembahyang. Apalagi sampai lebih dari 3 kali. Ambil ini, buka, hidupkan pula lagi. Sebelum sembahyang itu perhatikan baik-baik. Makanya kadang lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara imam bagi tahu jamaah. Sawus sufuf, luruskan saf. Tapi ada di satu tempat, luruskan saf, matikan handphone. Luruskan saf supaya masyarakat ingat. Sudah ditulis di dinding-dinding, matikan handphone, matikan. Itu gambar handphone apa gambar orang tidur? Soalan 9. Adakah membaca Yasin pada malam Jumat itu bid'ah seperti yang diamalkan kebanyakan masyarakat di Malaysia? Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Orang bila dikatakan begitu, awak dari mana? Dari Masjid Muaz bin Jabal. Ada apa? Baca Yasin. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah lah. Nabi kan tak pernah buat. Apa? Awak kata kami bid'ah? Dia pun marah, tapi dalam hati, iya juga ya. Jangan bid'ah. Pertama, marah. Yang kedua, iya juga. Yang ketiga, dia pula membid'ahkan orang itu. Itulah bahayanya bila orang tak tahu dalil. Sekarang saya tanya, baca Yasin malam Jumat itu bid'ah atau tidak? Bid'ah kan? Tapi tak pernah dibuat Nabi. Semua yang tak pernah dibuat Nabi, bid'ah. Pernahkah Nabi? Tunjukkan saya mana dalil Nabi baca Yasin malam Jumat. Pernah tak dibuat Nabi? Tak pernah. Kalau kita bid'ah. Banyak yang ragu kan? Sunnah itu ada 3. Yang pertama, qaul, cakap. Yang kedua, fi'il, perbuatan. Yang ketiga, takrir. Nabi diam. Diamnya Nabi, setuju, itu juga sunnah. Nah, tentang masalah membaca Yasin, memang perbuatan dia tidak ada. Tak pernah dia mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, tak ada. Tapi ucapan dia, nih saya bacakan.
Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Saya ulang sekali lagi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Mestinya tiap malam. Tapi kerana ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Kerana Sayyidul Ayyam, dia pilih satu malam. Malam Jumat itu juga termasuk dalam malam yang am. Nabi sebut Lailatin, malam bebas. Malam apa saja terserah. Dia pilih malam Jumat kerana keutamaan malam Jumat. Yang paling elok tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak baca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang mengatakan Abdul Somad menyebarkan hadis palsu. Itu hadis tentang baca surat Yasin, hadis palsu. La ilaha illallah. Bukalah tafsir Ibnu Katsir, tuan. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, ahli tafsir, ahli hadis. Dalam mukadimah surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu Imam Ibnu Katsir. Awak lebih faham daripada Imam Ibnu Katsir. Dia imam, hampir derajat mujtahid. Kitabnya besar-besar. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. At-Tafsir Quranil Azim Ibnu Katsir. Dia katakan itu tidak hadis dhaif, tapi hadis sanadnya jayyid, layak diamalkan. Baik. Ya, sila baca seperti itu. Tapi membacanya mengapa beramai-ramai? Yasin beramai-ramai. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa qiraatul idarah. Qiraatul idarah membaca bersama-sama, la ba'sa bi. La tidak, ba'sa apa-apa. La ba'sa tidak apa-apa. Boleh atau tak boleh? Boleh, la ba'sa tidak apa-apa. Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama itu hukumnya mustahab, dianjurkan, membangkitkan semangat. Dia baca sendiri tak semangat, dia baca bersama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bangkit semangat. Pergi hantu setan. Baca. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau tak sama bacaannya makruh. Ini Johan musabaqah tilawatil Quran. Hebat baca. Yang ini tak pandai baca. Tapi manakala baca bersama, kita tak boleh bezakan. Semua pandai. Padahal bila disuruh satu-satu, lain pun. Maka yang tak pandai perbaikilah bacaan. Karena bila dibaca bersama makruh. Sebab ada yang membaca tak bersuara sama sekali. Oleh sebab itu baca pelan-pelan. Nanti setelah sama tajwidnya, tahsin, baca. Tilawah, tahsin, tadabbur. Teliti. Tilawah, baca. Tahsin, perbaiki bacaan, tajwid. Tadabbur, renungkan makna isi. Baca tarjamah, baik. 10. Sampai berapa Ustaz? 13. 10. Ketika haid, maaf, bolehkah perempuan masuk masjid? Perempuan haid tidak boleh memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, i'tikaf, tawaf, solat, puasa. Tak boleh. Mana kitabnya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Suhaib. Itu yang saya pakai. Bila ada ustaz lain mengatakan boleh, berarti dia ada dalil. Saya pakai yang tak boleh. Kenapa ustaz pakai tak boleh? Saya pegang dalil kuat yang tak boleh. Ini mimbar Nabi, ini mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi di sebelah kiri. Nabi sedang i'tikaf, Nabi datang ke pintu rumahnya. Rumah dia di samping, itulah makam Nabi sekarang. Kerana Nabi waktu dia meninggal, langsung saja terus digali, dimakamkan di kamar Aisyah. Ya Aisyah, Nabi panggil, ya Humairah, ya nawilinil khumrah. Tolong ambilkan kain khumrah, ambilkan aku kain. Aisyah datang membawa kain. Aisyah tidak masuk ke dalam, Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Dia takut i'tikafnya batal. Kenapa Aisyah tidak masuk ke dalam? Aisyah takut masuk ke dalam karena dia sedang dalam keadaan haid. Lalu apa kata Nabi? Ulurkan saja tanganmu ke dalam. Kenapa? Karena tanganmu tidak haid, tapi badannya tetap berada di luar. Itu menunjukkan perempuan haid tak masuk masjid. Sampai mana had-had batas masjid yang boleh dilalui? Apakah bilik-bilik dalam masjid termasuk dari masjid? Ada orang yang berpemahaman semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Jika semua yang berada di bawah atap masjid adalah masjid, maka semua yang berada di atas dosa besar. Kenapa? Karena maaf, buang air kecil kencing dalam masjid. Di atas ada toilet dan dia masih di bawah atap masjid.
Maka yang dimaksud dengan masjid bukan semua yang di bawah atap masjid, tapi yang biasa dipakai untuk sholat. Lalu masjid Muaz bin Jabal nih, mana yang masjid itu? Nih, yang biasa dipakai, kaca ke dalam nih. Adapun itu balkona kata orang Mesir, teras, itu di luar adalah memang biasa masjid dulu, masjid-masjid Sultan Melayu zaman dulu memang sengaja dibuat macam itu karena gunanya untuk maaf untuk perempuan yang sedang uzur dalam keadaan halangan. Tapi mohon maaf, bukan saya cakap tuan dalam keadaan uzur. Maknanya kerana kita sedang penuh sekarang, melimpah ruah sampai keluar. Tapi artinya yang dimaksud dengan masjid tempat yang biasa solat berjamaah zuhur, asar, maghrib hanya sebatas ini saja. Yang luar itu, maka itu adalah tempat yang dibolehkan. Bila dalam keadaan ada perempuan haid berhalangan, dia dengarkan tausiah, tazkirah, tapi ada pengeras suara mikrofon, dengar suara dari luar, atau ada television untuk pandang, tengok, dengar suara kajian ustaz. 11. Sah atau tidak kalau solat mengangkat kedua kaki ketika sujud? Macam mana mengangkat kaki sujud? Bila sujud, kedua ujung kaki ke lantai, tapi ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan Hambali. Mazhab Syafi'i, kedua kakinya dilebarkan. Di kaki, kedua kaki lebar. Ujung kaki, kedua kaki lebar. Sedangkan mazhab Hambali, kedua kaki rapat. Mazhab Syafi'i kedua kaki. Nanti bila ada ustaz mengatakan bila sujud kedua kaki rapatkan, itu Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i kedua kaki jarangkan. Karena waktu tegak kaki jarang. Waktu rukuk juga jarang, waktu sujud pun dijarangkan. Kaki turun ke bawah. Tiba-tiba masa kepala dia turun, naik kakinya ke atas. Kenapa dia angkat? Kalau dia berkeyakinan, berpemahaman bahwa perbuatan ini diajarkan Nabi, dalam perbuatan bid'ah karena tak ada dalil sama sekali, dia sedang membuat suatu amal. Kalau dia tidak tahu, jahil, kita bagi tahu, jangan lagi kau buat. Kenapa engkau angkat? Kaki engkau mestilah turun ke bawah dan menghadap kiblat. Itu. Apakah batal? Tidak, tak batal. 13. Mana 12? Begitu itu tulis langsung 13. Terakhir, apa pendapat Ustaz kencing berdiri? Adakah hadis menyebut Nabi kencing berdiri? Ada. Bagaimana kami temukan hadis itu? Buka program pencari hadis, searching, tulis di search Subatah, sin ba alif po ta, Subatah. Nanti dapat hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kencing di Subatah. Subatah tempat buang sampah. Waktu itu darurat, tak ada tempat, Nabi kencing Subatah. Itulah satu-satunya hadis menunjukkan kencing berdiri. Nanti bila ada orang berhujjah dengan itu, boleh kata dia. Tidak boleh, kerana hadis itu dalam keadaan darurat. Adapun dalam keadaan tidak darurat, bukan emergensi, maka tetap dia tetap apa bahasa Malaysia, cangkung, jongkok ke bawah. Kenapa? Karena air kalau dia tumpah dalam keadaan tegak, dia tak habis. Tapi kalau dalam keadaan cangkung ke bawah, maka habis. Kalau dia tak habis, maka menggumpal menjadi batu, menjadi penyakit, maka habiskan. Maka Nabi SAW habis. Lalu makna lain juga, bila tegak air jatuh ke bawah memercik, sehingga air percikannya naik ke kaki, naik ke kain, menimbulkan was-wasah. Oleh sebab itu maka kita ikutkan sunnah Nabi SAW. Mazhab Maliki mengatakan tegak itu makruh, tak sampai pada haram. Itulah tajuk kaji kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat.